Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, semoga rahmat Allah selalu menyertai kalian. Bagi pencinta tafsir dan sejarah Islam, tentu tak asing dengan nama Khawlah binti Sa'labah, seorang perempuan yang pernah berdebat dengan Rasulullah SAW. Bahkan kejadian itu diabadikan oleh Al-Quran. Lalu bagaimanakah kisah lengkap perdebatannya dengan Rasulullah SAW? Berikut kisahnya. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahawa sebab turunnya awal surat Al-Mujadalah adalah peristiwa yang dialami oleh Khawlah binti Sa'labah, isteri dari Aus bin Samit. Suatu hari antara ia dan suaminya terjadi perselisihan, sebagaimana lazimnya terjadi dalam kehidupan suami istri. Suaminya dikenal sebagai orang yang cepat marah. Dalam kondisi emosi itu, ia bersumpah tidak akan mendekatinya dan berkata, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Ucapan ini merupakan kata cerai pada masa jahiliyah yang kemudian dinamakan dhihar dalam Islam. Setelah Aus mengucapkan perkataan tersebut dan amarahnya mereda, ia hendak kembali mendekati istrinya. Namun Khawlah menolak dan bersikeras tidak akan melayaninya hingga Rasulullah SAW diberitahu tentang apa yang telah terjadi. Namun Aus merasa malu dan enggan menyampaikan sendiri peristiwa itu kepada Rasulullah SAW. Maka Khawlah pun pergi sendiri menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang telah terjadi. Saat itu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Aku tidak melihat kecuali engkau telah menjadi haram baginya." Artinya mulai sekarang suamimu haram menggaulimu. Kemudian Khawlah menjelaskan bahawa suaminya tidak bermaksud menceraikannya ataupun berpisah darinya. Namun Rasulullah SAW kembali bersabda, "Aku tidak melihatnya kecuali engkau telah menjadi haram baginya." Mendengar jawaban itu, Khawlah pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berkata, "Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadukan keadaanku dan kefakiranku." Ia terus berdialog dengan Rasulullah SAW, berusaha meyakinkan bahawa ia mencintai suaminya dan tidak ingin berpisah, dan bahawa suaminya pun mencintainya. Namun Rasulullah SAW kembali menjawab untuk ketiga kalinya, "Aku tidak melihat kecuali engkau telah menjadi haram baginya." Meski demikian, Khawlah tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kembali berbicara dengan Rasulullah SAW dengan menekankan sisi kemanusiaan dan perasaan, berharap ditemukan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Ia berkata, "Aku seorang perempuan yang sendirian, tidak memiliki keluarga selain dia. Aku memiliki anak-anak kecil. Jika mereka aku serahkan kepadanya, mereka akan terlantar. Jika mereka aku bawa bersamaku, mereka akan kelaparan." Namun Rasulullah SAW tetap menjawab, "Aku tidak melihat kecuali engkau telah menjadi haram baginya." Ketika ia tidak menemukan jawaban yang memuaskan dari Rasulullah SAW, ia kembali mengadu kepada Allah dengan doa, "Ya Allah, turunkanlah melalui lisan Nabi-Mu sesuatu yang memutuskan perkaraku." Belum selesai doanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan wahyu kepada Nabi-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma
Innallaha sami'un basir. Artinya, sungguh Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran yang menjelaskan hukum atas peristiwa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Aus bin Samit dan memerintahkannya untuk memerdekakan seorang budak sebagai kafarat. Namun Aus menjawab bahwa ia tidak mampu melakukannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ia sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Aus menjawab bahwa ia tidak mampu karena sudah lanjut usia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk memberi makan 60 orang miskin. Namun Aus kembali menyatakan bahwa ia tidak memiliki harta untuk bersedekah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaannya, beliau pun bersedekah untuknya dan memerintahkannya agar kembali hidup bersama istrinya. Diriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab keluar dari masjid bersama Jarun al-Abdi. Tiba-tiba mereka berjumpa dengan seorang perempuan yang berdiri di tepi jalan. Sayyidina Umar memberi salam kepadanya. Lalu perempuan itu membalas salamnya seraya berkata, "Wahai Umar, aku mengenalmu dahulu ketika engkau masih dipanggil Umair di pasar Uqad. Engkau mengusir anak-anak kecil dengan tongkatmu. Belum lama berlalu, engkau dipanggil Umar. Dan belum lama pula, engkau telah menjadi Amirul Mukminin. Maka bertakwalah kepada Allah dalam mengurus rakyat. Dan ketahuilah bahwa siapa yang takut kepada ancaman Allah, maka perkara yang jauh akan terasa dekat baginya. Dan siapa yang takut kepada kematian, ia akan khawatir kehilangan kesempatan." Saat itu Jarud berkata, "Wahai perempuan, engkau telah berbicara terlalu banyak kepada Amirul Mukminin." Maka saat itu Umar berkata, "Biarkan dia. Tidakkah engkau mengenalnya? Dialah Khawlah binti Hakim, perempuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengar pengaduannya dari atas 7 lapis langit. Demi Allah, Umar lebih pantas untuk mendengar ucapannya." Dalam riwayat lain disebutkan Abu Yazid Muzani pernah berkata, "Aku pernah menjumpai seorang perempuan pada masa Umar bin Khattab yang bernama Khawlah binti Sa'labah. Ketika itu Umar berjalan bersama orang-orang. Perempuan tersebut menghentikannya. Maka Umar pun berhenti untuknya, mendekat kepadanya dan menundukkan kepalanya sambil mendengarkan dengan penuh perhatian. Hingga perempuan itu menyampaikan seluruh keperluannya. Lalu ia pun pergi. Maka tiba-tiba seorang laki-laki berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, engkau telah menahan para lelaki Quraisy hanya karena seorang perempuan tua." Maka Umar pun menjawab, "Celakalah engkau. Tahukah engkau siapa perempuan ini?" Orang itu berkata, "Tidak." Umar berkata, "Inilah perempuan yang Allah telah mendengar pengaduannya dari atas 7 lapis langit. Dialah Khawlah binti Sa'labah. Demi Allah, seandainya ia tidak beranjak dariku hingga malam tiba, niscaya aku tidak akan beranjak darinya sampai ia menyelesaikan keperluannya. Kecuali jika datang waktu salat, maka aku salat terlebih dahulu, lalu kembali kepadanya hingga ia menuntaskan kebutuhannya."
Itulah beberapa cuplikan tentang kisah Khawlah binti Sa'labah, perempuan mulia yang pengaduannya dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.